Salam sehat. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri Batam, Bapak Mujib SPDI MPDMM. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah serta seluruh majelis guru SMA Negeri Batam. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan fit untuk melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, berbahagia sekali saya di sini berdiri untuk memimpin presentasi dari angkatan CGP ke-10. Ada 3 orang pada hari yang presentasi dan hari ini Bapak Ibu yang telah diundang untuk menjadi peserta presentasi akan menyaksikan hasil aksi nyata dengan topik budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Revi Kasman SPDGR, Ibu Lina Malinawati SPD dan Ibu Cayatus Zakia SPDGR. Dan pada tahap presentasi kita akan menyaksikan dan menyimak bersama-sama. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab dan diskusi. Kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya atau mendiskusikan apa yang perlu didiskusikan. Bapak Ibu saya hormati, untuk mengawali perjumpaan kita pada hari ini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara kita dapat diberikan kelancaran dan kemudahan dari awal hingga selesai. Untuk itu kami jemput Bapak Alizat untuk memimpin doa. Pada Bapak disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum presentasi, mari sama-sama kita berdoa. Yang muslim akan saya pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa kita dijawab oleh Allah dan semoga acara kita ini diberi kelancaran dan kemudahan dari awal hingga akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan menyimak bersama presentasi dari 3 orang guru kita SMA Negeri Batam di CGP angkatan ke-10. Seperti kata peribahasa, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Semoga sejatinya apa yang kita dapatkan ini menjadi bekal ilmu untuk kita, karena tugas kita di dunia tidak akan berhenti untuk menuntut ilmu. Bapak yang saya hormati, mari kita sambut untuk peserta pertama untuk mempresentasikan hasil aksi nyatanya dengan topik budaya positif oleh Pak Revi Kasman SPDGR. Kepada Pak Revi disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, pada kesempatan ini saya Revi Kasman SPD, peserta pertama untuk menyampaikan presentasi kegiatan aksi nyata modul budaya positif. Jadi Bapak Ibu, sebelum kegiatan presentasi kita mulai, di layar sudah kita tetapkan kesepakatan diskusi yang akan kita laksanakan pada kesempatan pagi ini. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya diharapkan untuk menonaktifkan HP atau yang kedua, jika ada yang bertanya mengangkat tangan dan mendengar setiap penyampaian yang disampaikan oleh Pak presenter.
terus hendaknya selalu tersenyum dan respect atau menanggapi setiap apa yang disampaikan oleh presenter. Bisa disepakati Bapak Ibu? Bisa. Baik, jika semuanya sudah disepakati, kita akan masuk pada presentasi pertama yang akan saya sampaikan. Di sini saya akan menyampaikan budaya positif pada poin 1 dan 2. Yang mana budaya positif yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini yaitu perubahan paradigma belajar dan disiplin positif. Nanti 3 dan 4 itu akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Cayatus, dan yang terakhir Ibu Lina menyampaikan poin 5, 6, dan 7. Baik, kita mulai pada poin pertama, yaitu paradigma belajar. Bapak Ibu semuanya, di Kurikulum Merdeka banyak hal yang berubah. Seperti kata Ki Hajar Dewantara, ajarlah siswa sesuai kodratnya. Di zaman kita dahulu, mungkin di zaman kita di saat kita posisi sebagai siswa, kita selalu menjadi objek dari guru kita. Yang mana di mana guru berperan sebagai presenter atau pusat dari pembelajaran. Siswa hanya mendengar dan menerima apa yang diberikan guru. Paradigma pembelajaran pada saat ini tidak bisa lagi kita gunakan sebagai mana yang kita rasakan pada saat dahulu. Sekarang paradigma belajar menurut Ki Hajar Dewantara itu sudah berubah pada berpusat pada murid. Murid tidak lagi hanya sebagai objek yang kita ajar, tapi murid sebagai subjek, dia yang akan melaksanakan setiap aktivitas pembelajaran. Guru hanya sebagai fasilitator. Fasilitator maksudnya di sini guru hanya untuk membantu para siswa untuk mencapai bakat yang ada dalam dirinya. Jadi paradigma ini cara pandang kita tidak boleh sama dengan cara pandang orang dahulu berpikir. Dulu guru sebagai pusat pengetahuan, ilmu hanya didapat dari guru. Sekarang itu kebalikannya, siswa pasif, dan dulu siswa pasif terima informasi. Sekarang harus sebaliknya, siswa sebagai pusat pembelajaran. Siswa tidak boleh hanya menerima saja, siswa harus aktif, baik mencari ilmu di media sosial, melalui Google dan lain sebagainya, dunia teknologi, dan guru bisa memfasilitasi apa yang diinginkan siswa. Itu dua perbedaan cara mengajar dulu dan sekarang. Berikutnya, dulu siswa belajar untuk kepentingan individu. Mereka akan mendapat atau mencapai kehebatan mereka sendiri. Makanya dulu ada peringkat kelas juara 1, juara 2, juara 3. Semua berlomba-lomba untuk menjadi juara. Di Kurikulum Merdeka, juara kelas itu ditiadakan. Tidak ada siswa yang dibanding-bandingkan, tidak ada siswa yang dianggap terbaik, yang dianggap juara 1. Semua siswa pintar, semua siswa memiliki kemampuan sesuai bakat bawaan kodrat alam yang ada dalam dirinya. Jadi kita tidak boleh mengkotak-kotakan lagi siswa berdasarkan kemampuannya. Maka kita akan kembali ke paradigma baru, paradigma modern, yang mana kerjasama dan kolaborasi itu diperlukan dalam kelompok, dan siswa juga diajak untuk mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungannya. Itu yang diharapkan dari paradigma yang baru. Berikutnya, pembelajaran pada saat dahulu itu kaku dan tidak sifatnya tetap dan terus berlangsung seperti itu, dan menimbulkan kesan monoton atau membosankan. Pada paradigma baru, kurikulum sekarang lebih fleksibel, lebih merdeka. Siswa bisa menerapkan kemampuan kreativitas mereka berdasarkan bakat yang ada pada diri mereka. Contohnya siswa yang kita dalam rangka apa? Untuk sama-sama, tujuan kita sama-sama untuk mencapai pendidikan yang lebih baik bagi bangsa negara Indonesia ini. Dan apapun yang kita lakukan di sekolah, apapun yang rasanya kita memiliki sebuah kemampuan, kita memiliki sebuah ide, itu di Kurikulum Merdeka jangan Bapak Ibu membiarkan ide itu terkubur. Sampaikan apa yang kita punya. Jika yang kita punya itu adalah sesuatu yang bernilai baik untuk orang lain. Karena dengan ilmu yang sedikit itu kita dapat membawa perubahan minimal di kelas kita mengajar atau di sekolah. Dan memang yang diharapkan di sini adalah bagaimana cara pandang kita ya Bapak Ibu, cara pandang kita menilai pendidikan ini bukan hanya sekedar tugas
kewajiban semata tanpa melibatkan perasaan. Karena mendidik di sini tidak hanya butuh ilmu, mendidik di sini butuh perasaan. Dan bagaimana seorang guru dapat berpikir positif, dapat mengubah cara pandang, dan yang namanya perubahan itu pasti akan terjadi di kapanpun dan tidak tetap. Dan 10 tahun atau 15 tahun yang akan datang mungkin akan ada perubahan baru. Dan guru memang diharapkan harus siap dengan segala perubahan. Tidak ada yang tidak berubah, semuanya pasti akan berubah. Sekarang tergantung kita, mampu tidak kita menerima perubahan itu, mampu tidak kita menjalaninya. Seseorang yang memiliki berjiwa besar adalah seseorang yang bisa menerima sebuah perubahan. Berubah dari diri sendiri. Jika diri sendiri sudah mampu untuk dikendalikan, apa salahnya kita bisa berbagi baik, berbagi praktik baik, atau berbagi pengalaman baik kepada orang lain. Yang jika pengalaman baik yang kita miliki itu diikuti oleh orang lain, tidak untuk kemungkinan kebaikan-kebaikan akan selalu terpancar di tempat di mana kita bekerja. Mungkin untuk paradigma positif dan cara pandang guru dalam kurikulum baru seperti itu yang saya pahami, dan sikap yang disiplin positif yang harus kita miliki memang semua harus berasal dari diri kita. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, untuk saat sekarang kita memang harus bisa keluar dari zona aman kita, yang mana kita selama ini tidak sudah nyaman dengan keadaan pembelajaran yang masih menggunakan kurikulum lama. Sekarang kita harus merubah paradigma itu, kita harus keluar dari zona itu untuk mencoba mempelajari kurikulum baru, kurikulum merdeka, yang mana semua di sana semuanya inti dari kurikulum merdeka ini adalah kolaboratif, yang mana setiap insan, setiap orang yang ada di sekolah itu harus saling berbagi, saling membantu, dan saling menerima. Jika semuanya sudah terjadi, maka kurikulum ini akan sukses terlaksana di sekolah kita mudah-mudahan. Dan akhir kata saya menyampaikan mohon maaf bila apa yang saya sampaikan masih kurang, dan di sini saya masih tahap belajar. Mungkin ilmu yang Bapak Ibu miliki di sini mungkin lebih baik lagi dari apa yang saya miliki. Di sini tugas kita hanya untuk berkolaborasi, berbagi praktik baik, dan saling berbagi. Mudah-mudahan nanti ada dari Bapak Ibu yang memberikan saran, pendapat di akhir kegiatan. Kita masih ada poin berikutnya untuk kegiatan presentasi kita pada pagi ini. Yang berikutnya, poin ketiga keempat, motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia, itu akan disampaikan oleh Ibu Cahyatus. Kepada Ibu disilakan. Nanti aja selesaikan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman dan terima kasih atas kesempatannya, yaitu saya akan mempresentasikan budaya positif yang ketiga dan yang keempat, yaitu motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya kayaknya pada lemes deh. Kita speaking aja dulu ya. Boleh lah ya, speaking dulu. Boleh. Speakingnya kita menggunakan kuis di Kahoot. Jadi tolong Bapak Ibu masuk di Kahoot. Bapak Ibu boleh siapkan HP-nya. Jadi HP-nya tolong masuk ke Kahoot. Ya, dari kesepakatan kelas yang pertama tadi dilarang menggunakan HP ya, tapi tanpa persetujuan presenter. Ini saya yang meminta karena kita speaking dulu sebelum masuk ke budaya positif yang ketiga dan yang keempat. Masuknya di kahoot.it dulu ya Bapak Ibu, lagi loading. Oke. Nih, masuk dulu di kahoot.it, kemudian join, tunggu dulu, kemudian kita ini pinnya. Masuk dengan menggunakan pinnya 6916581. Boleh? Iya. Kahoot.it ya Bapak Ibu. Kahoot www.kahoot.it. Ah, ini sudah ada nih. Mimin. Boleh. Nama panggilan, nama sendiri juga boleh. Nama saya Mica, panggilan Mimin. Oh iya.
Ayo tadi saya belum memperkenalkan diri ya. Nama saya Hayati Zakia, biasa dipanggil dengan Ibu Shanti. Ya walaupun tak cantik juga sih ya. Oke saya, oke Dince, Ira, Mimin, Afina, oke Bu Afina terima kasih. Ini bapak saya nih siapa nih? Atau MG-nya kurang ini bapak saya? Ibu Lina terima kasih. Pak Revi juga boleh masuk. Sarangio balik. Ada aku. Sudah semua. Pak Revi mau ikut? Bu Pipin mau ikut masuk? Silakan. Iya, kesepakatan diskusi tadi yang ada nomor 4 tadi kalau nggak salah, jangan lupa untuk bahagia ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk nyekir. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang. Mungkin cukup lah ya, kita masuk. Pak Revi boleh minta tolong untuk let's-kan mulai. Kita mulai Bapak Ibu. Kemudian pertanyaannya ada di papan, mencetnya di HP Bapak Ibu tentang budaya positif. Pertanyaan pertama. Ini hanya kuis ya. Saya Hayati Zakia adalah CGP angkatan. Ada 8, 9, 10 dan 11. Sebenarnya bukan hanya saya ya. Tekannya di HP Bapak Ibu ya. Merah, kuning, ya lah ya. Oke, masih permulaan, tidak apa-apa Bapak Ibu, kita lanjut next. Berikutnya Pak boleh berdiri aja Pak. Oke, terima kasih. Sarangio pertama. Boleh Sarangio siapa? Oke. Bapak berikutnya. Oh, mantap. Berikutnya. Sabar Bapak Ibu, sabar. Pertanyaan masih banyak. Pendaftaran calon guru penggerak CGP dapat diakses melalui ada kepala sekolah, PMN, SIM PKB, dan info GTK. Ayo, dari mana? CGP dari mana? Dari SIM PKB. Untung nggak ada yang jawab kepala sekolah ya, jadi KKM. Ibu Lina, oke. Next, lanjut pertanyaan nomor 3. Kepanjangan SIM PKB adalah, halo kan? Ada merah, biru, kuning, dan hijau. Nomor 1. Sistem informasi manajemen pengembangan keprofesian yang berkelanjutan. Lanjut, Bu Lina tetap nomor 1. Nomor 4. Ini nggak ada KKN ya, Bu Lina juga nggak tahu pertanyaannya. Setelah lolos tahapan CGP, kita lanjut mengikuti PGP. PGP singkatan dari pokoknya guru penggerak aja, nah semua guru penggerak. Pendidikan guru penggerak. Bu Lina tetap unggul. Lanjut. Pertanyaan nomor 5. Moto guru penggerak adalah merah, kuning, biru, atau hijau? Kok nggak mau dipencet? Dari tadi. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Iya. Bu Lina lagi. Pura-pura salah aja lah. Gak bisa mulai. Poin guru penggerak di pengelolaan kinerja PMM bernilai. Ya pencet aja lah. Kalau nggak tahu. 129. Satu lagi. Budaya positif berfokus pada pengembangan pengetahuan, pengembangan keterampilan, pengembangan karakter, atau pengembangan budaya. Siapa nomor berapa di sana? Kita lihat ya,
orang Pak. Oh iya, ada hadiah ternyata ya untuk ya. Setidaknya tujuan dari diskusi ini sudah terlaksana, yaitu membuat Bapak Ibu bahagia. Bu Nani, Bu Lince. Kami ya. Nanti semua bakal hadiah. Coba tadi bilang ada hadiahnya, kami pasti berusaha. Iya betul. Di saya. Boleh, ikut di merdeka ada contoh Motivasi. Nggak boleh Ini kedua ya. Iya, tadi sempat terdengar oleh saya, yaitu coba kalau ada hadiah, pasti kami semangat. Nah inilah saya akan membawakan materi motivasi perilaku manusia. Jadi dalam diri manusia itu kita didasari alasan melakukan sesuatu. Tadi Bapak Ibu sudah melakukan kuis ice breaking kita di Krapot. Itu pasti ada 3 alasan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ikut-ikutan aja lah. Nah itu bahasa anak sekarang. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan. Biar dapat hadiah. Coba kalau tahu hadiah, pasti tadi semangat. Nah itu berarti Bapak Ibu masih ada di poin 2 nih. Untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Dan sebagai guru harusnya kita ada di poin ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang kita inginkan atau menjadi diri sendiri. Tidak dapat hadiah ataupun ada imbalannya, ada hukumannya, kita tetap melakukan. Itulah alasan atau motivasi perilaku manusia. Sama dengan siswa selalu melakukan apapun didasari oleh 3 perilaku ini. Kalau tidak menghindari hukuman, dia menginginkan penghargaan, atau yang ketiga itu berasal dari dirinya sendiri. Poin 1 dan poin 2 itu termasuk motivasi eksternal, motivasi dari luar diri kita. Yang nomor 3 itu motivasi dari dalam. Nah pertanyaannya sekarang, yang Bapak Ibu lakukan tadi ketika melakukan kuis, motivasi mana yang Bapak Ibu ada dalam diri Bapak Ibu? Nggak usah dijawab, Bapak Ibu sendiri yang akan tahu. Masihkah tadi hanya mau ikut-ikutan karena sesuai dengan presentasi nyuruh kuis, kami kuis atau memang ingin mendapatkan hadiah, tapi tadi kan tidak tahu kalau mau ada hadiah. Atau yang ketiga, dari diri sendiri, ingin tahu kuisnya seperti apa sih, jadi ingin tahu nih. Nah, kalau sudah ada rasa keingintahuan dari Bapak Ibu, itu namanya motivasi internal. Kalau Bapak Ibu sudah merasa ingin tahu, berarti Bapak Ibu sudah siap menerima perubahan. Pertanyaannya sekarang, saya mau tahu dari Bapak Ibu yang sudah berpengalaman mengajar di kelas. Kita sharing ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, siswa kita SMA Negeri 17 Batang yang Bapak Ibu ajarkan setiap hari masih berada di poin mana? Boleh tuliskan di sticky note yang berbentuk hati. Boleh. Hatinya satu. Boleh kita tulis di sticky note-nya yang berbentuk hati. Menurut Bapak Ibu semuanya, menurut Bapak Ibu aja, kita sharing dulu. Menurut Bapak Ibu, dari 3 motivasi perilaku manusia ini, anak-anak kita, anak-anak SMA Negeri 17 Batang, masih tergolong di poin yang mana? Nah, iya. Dibuat nomornya boleh, nomor 1, 2, atau 3. Boleh. Menurut Bapak Ibu? Sudah ya Allah, terima kasih Bu Mice, cepat sekali. Boleh, silakan memberikan argumennya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawaban dari pertanyaan yang disampaikan Bu Tutus tadi, pendapat saya ya, ini argumentasi saya aja, itu masih di tahap nomor 1. Jadi anak-anak kita sekarang itu cenderung lebih menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari guru. Jadi mereka bertindak sebagaimana mereka, pokoknya jangan dihukum aja udah.
Tapi belum ada poin 2 dan 3 masih belum nampak lah di budaya positif di sekolah kita ini. Terima kasih. Iya, boleh ada jawaban yang lain karena nanti ini ada hubungannya dengan materi nomor 5. Boleh Pak, jadi mau 2 ya? Iya, terima kasih Ibu. Menurut saya siswa kita di Semen 17 ini mengerjakan budaya positif itu untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Karena saya lihat banyak siswa ini harus kita kasih penghargaan lah. Kalau misalnya dia supaya ini terlihat bersih, nah kita harus suruh, harus diberikan apresiasi oleh guru lah supaya dia mau berbuat begitu. Tapi ada juga sih sebagian yang untuk menghindari hukuman. Tapi lebih banyak saya lihat kita hendaknya guru harus mengapresiasi dia ketika dia berbuat sesuatu begitu. Oke, terima kasih Mbak Jess. Ada langsung aja Bu Dona, nomor 3. Oke, kalau saya pilih nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman dan terima kasih atas kesempatannya, yaitu saya akan mempresentasikan budaya positif yang ketiga dan yang keempat, yaitu motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya kayaknya pada lemes deh. Kita speaking aja dulu ya. Boleh lah ya, speaking dulu. Boleh. Speakingnya kita menggunakan kuis di Kahoot. Jadi tolong Bapak Ibu masuk di Kahoot. Bapak Ibu boleh siapkan HP-nya. Jadi HP-nya tolong masuk ke Kahoot. Ya, dari kesepakatan kelas yang pertama tadi dilarang menggunakan HP ya, tapi tanpa persetujuan presenter. Ini saya yang meminta karena kita speaking dulu sebelum masuk ke budaya positif yang ketiga dan yang keempat. Masuknya di kahoot.it dulu ya Bapak Ibu, lagi loading. Oke. Nih, masuk dulu di kahoot.it, kemudian join, tunggu dulu, kemudian kita ini pinnya. Masuk dengan menggunakan pin. Pinnya 6916581. Boleh? Iya. Kahoot.it ya Bapak Ibu. Kahoot www.kahoot.it. Ah, ini sudah ada nih. Mimin. Boleh. Nama panggilan, nama sendiri juga boleh. Nama saya Mica, panggilan Mimin. Oh iya. Boleh. Oh ya, tadi saya belum memperkenalkan diri ya. Nama saya Hayati Zakia, biasa dipanggil dengan Ibu Shanti. Ya, walaupun tak cantik juga sih ya. Oke, saya. Oke, Dince, Ira, Mimin, Afina. Oke, Bu Afina, terima kasih. Ini bapak saya nih siapa nih? Atau MG-nya kurang ini, bapak saya? Ibu Lina, terima kasih. Pak Revi juga boleh masuk. Sarangio balik. Ada aku. Sudah semua. Pak Revi mau ikut? Ya, sama. Bu Pipin mau ikut masuk? Silahkan. Iya, kesepakatan diskusi tadi yang ada nomor 4 tadi kalau nggak salah, jangan lupa untuk bahagia ya Bapak Ibu. Iya, nomor sekian. Jangan lupa untuk teman nyekir. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 orang mungkin cukup lah ya. Kita masuk. Pak Revi boleh minta tolong untuk let's-kan mulai. Kita mulai Bapak Ibu. Kemudian pertanyaannya ada di papan, mencetnya di HP Bapak Ibu tentang budaya positif. Pertanyaan pertama. Ini hanya kuis ya. Saya Hayati Zakia adalah CGP angkatan.
Ada 8, 9, 10, dan 11. Sebenarnya bukan hanya saya ya. Tekannya di HP Bapak Ibu ya. Ada merah, kuning, ya lah ya. Oke, masih permulaan, tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita lanjut next berikutnya. Pak boleh berdiri aja Pak. Oke, terima kasih. Sarangeo pertama. Boleh Sarangeo siapa? Oke, Bapak berikutnya. Mantap. Berikutnya, sabar Bapak Ibu, sabar. Pertanyaan masih banyak. Pendaftaran calon guru penggerak CGP dapat diakses melalui ada kepala sekolah, PMM, SIM PKB, dan info GTK. Ayo, dari mana? CGP dari mana? Dari SIM PKB. Untung nggak ada yang jawab kepala sekolah ya, jadi KKN. Ibu Lina, oke. Next, lanjut pertanyaan nomor 3. Kepanjangan SIM PKB adalah, kan? Ada merah, biru, kuning, dan hijau. Nomor 1. Sistem informasi manajemen pengembangan keprofesian yang berkelanjutan. Lanjut, Bu Lina tetap nomor 1. Nomor 4, ini nggak ada KKN ya, kita juga nggak tahu pertanyaannya. Setelah lolos tahapan CGP, kita lanjut mengikuti PGP. PGP singkatan dari pokoknya guru penggerak aja, nah semua guru penggerak. Pendidikan guru penggerak. Lina tetap unggul. Lanjut. Pertanyaan nomor 5. Moto guru penggerak adalah? Ini masih dua. Merah, kuning, biru, atau hijau? Kok nggak mau dipencet? Tari. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Iya. Bu Lina lagi. Bu Lina pura-pura salah aja lah. Gak bisa mulai. Poin guru penggerak di pengelolaan kinerja PMM bernilai. Ya pencet aja lah kalau nggak tahu. 129. Satu lagi. Budaya positif berfokus pada pengembangan pengetahuan, pengembangan keterampilan, pengembangan karakter, atau pengembangan budaya. Siapa nomor berapa di sana? Tengok dulu. Kita lihat ya. Juara 3 ada Nan. Juara 2 ada Rince. Dan juara 1 ada Bu Lina. Oke, iya. Terima kasih pada Bapak Ibu, dan rupanya sudah mulai tersenyum bahagia. Berarti di foto Bapak, tadi belum difoto Bapak. Iya, betul. Kalau melihat senyum Bapak Ibu yang manis dan ganteng seperti ini, saya jadi bersemangat. Oh iya, ada hadiah ternyata ya untuk ya. Setidaknya tujuan dari diskusi ini sudah terlaksana, yaitu membuat Bapak Ibu bahagia. Bu Nani, Bu Rince. Nanti semua bakal belajar. Coba tadi bilang ada hadiahnya, kami pasti berusaha. Oh gitu ya? Iya betul. Di saya. Boleh, kudu merdeka ada Motivasi. Iya, tadi sempat terdengar oleh saya
yaitu coba kalau ada hadiah, pasti kami semangat. Nah inilah saya akan membawakan materi motivasi perilaku manusia. Jadi dalam diri manusia itu kita didasari alasan melakukan sesuatu. Tadi Bapak Ibu sudah melakukan kuis ice breaking kita di Krahot. Itu pasti ada 3 alasan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ikut-ikutan aja lah. Nah itu bahasa anak sekarang. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan, biar dapat hadiah. Coba kalau tahu hadiah, pasti tadi semangat. Nah itu berarti Bapak Ibu masih ada di poin 2 nih, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Dan sebagai guru harusnya kita ada di poin ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang kita inginkan atau menjadi diri sendiri. Tidak dapat hadiah ataupun ada imbalannya, ada hukumannya, kita tetap melakukan. Itulah alasan atau motivasi perilaku manusia. Sama dengan siswa selalu melakukan apapun didasari oleh 3 perilaku ini. Kalau tidak menghindari hukuman, dia menginginkan penghargaan, atau yang ketiga itu berasal dari dirinya sendiri. Poin 1 dan poin 2 itu termasuk motivasi eksternal, motivasi dari luar diri kita. Yang nomor 3 itu motivasi dari dalam. Nah pertanyaannya sekarang, yang Bapak Ibu lakukan tadi ketika melakukan kuis, motivasi mana yang Bapak Ibu ada dalam diri Bapak Ibu? Nggak usah dijawab, Bapak Ibu sendiri yang akan tahu. Masihkah tadi hanya mau ikut-ikutan karena sesuai dengan presentasi nyuruh kuis, kami kuis atau memang ingin mendapatkan hadiah, tapi tadi kan nggak tahu kalau mau ada hadiah. Atau yang ketiga, dari diri sendiri, pingin tahu kuisnya seperti apa sih, jadi pingin tahu nih. Nah, kalau sudah ada rasa keingintahuan dari Bapak Ibu, itu namanya motivasi internal. Kalau Bapak Ibu sudah merasa ingin tahu, berarti Bapak Ibu sudah siap menerima perubahan. Pertanyaannya sekarang, saya mau tahu dari Bapak Ibu yang sudah berpengalaman mengajar di kelas. Kita sharing ya Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, siswa kita SMA Negeri 17 Batang yang Bapak Ibu ajarkan setiap hari masih berada di poin mana? Boleh tuliskan di sticky note yang berbentuk hati. Boleh. Boleh kita tulis di sticky note-nya yang berbentuk hati. Menurut Bapak Ibu semuanya, menurut Bapak Ibu aja, kita sharing dulu. Menurut Bapak Ibu, dari 3 motivasi perilaku manusia ini, anak-anak kita, anak-anak SMA Negeri 17 Batang masih tergolong di poin yang mana? Nah, iya, dibuat nomornya boleh, nomor 1, 2, atau 3 boleh. Menurut Bapak Ibu, sudah ya Allah, terima kasih Bu Mice, cepat sekali. Boleh, silakan memberikan argumennya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawaban dari pertanyaan yang disampaikan Bu Tutus tadi, pendapat saya ya, ini argumentasi saya aja, itu masih di tahap nomor 1. Jadi anak-anak kita sekarang itu cenderung lebih menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari guru. Jadi mereka bertindak sebagaimana mereka, pokoknya jangan dihukum aja udah. Tapi belum ada poin 2 dan 3 masih belum nampak lah di budaya positif di sekolah kita ini. Terima kasih. Iya, boleh. Ada jawaban yang lain? Karena nanti ini ada hubungannya dengan materi nomor 5. Boleh Pak, nomor 2 ya? Nomor 3. Iya, terima kasih Ibu. Menurut saya, siswa kita di SMA Negeri 17 ini mengerjakan budaya positif itu untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Karena saya lihat banyak siswa ini harus kita kasih penghargaan lah. Kalau misalnya dia supaya ini terlihat bersih, kita harus suruh, harus diberikan apresiasi oleh guru lah supaya dia mau berbuat begitu. Tapi ada juga sih sebagian yang untuk menghindari hukuman. Tapi lebih banyak saya lihat kita hendaknya guru harus mengapresiasi dia ketika dia berbuat sesuatu begitu. Oke, terima kasih Pak Jess. Ada langsung aja Bu Dona, nomor 3. Oke, kalau saya
pilih nomor 3. Ya, untuk budaya positif yang sudah mereka kita lakukan secara bersama-sama. Tidak ada suatu kesuksesan tanpa kerjasama. Saya tidak akan mungkin bisa sukses sendirian dan bisa berdiri seperti ini sendirian, tidak mungkin. Tapi semua bisa terjadi karena kita bisa bersama-sama untuk sukses. Semoga. Jadi anak-anak diminta untuk bisa menyampaikan apa-apa yang menurutnya akan disepakati dan diberlakukan di dalam kelasnya. Kemudian itu akan ditinjau ulang, kemudian disepakati dan akan dilaksanakan. Jadi anak-anak sudah tahu itu semua bisa mereka lakukan untuk ketertiban kelasnya masing-masing. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini bisa merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dan kalau bisa, dan memang harusnya seperti itu, kita tidak menggunakan kalimat negatif. Jadi misalnya, dilarang terlambat datang ke sekolah. Itu tidak kita gunakan lagi. Tetapi misalnya, datanglah ke sekolah tepat waktu. Nah gitu, jadi tidak boleh mengatakan kata jangan. Jangan sampai kamu tidak mengerjakan tugas. Tidak seperti itu, tapi kerjakanlah tugas sesuai dengan aturannya. Gitu. Jadi anak-anak terbiasa untuk menanamkan di dalam dirinya, meyakini bahwa apa yang sudah disepakati ini adalah hal yang akan dilakukan oleh mereka. Jadi kalau misalnya dengan kata negatif, biasanya nanti larinya kita ke hukuman, ya kan? Kita lakukan secara bersama-sama. Tidak ada suatu kesuksesan tanpa kerjasama. Saya tidak akan mungkin bisa sukses sendirian dan bisa berdiri seperti ini sendirian, tidak mungkin. Tapi semua bisa terjadi karena kita bisa bersama-sama untuk sukses. Semoga. Jadi anak-anak diminta untuk bisa menyampaikan apa-apa yang menurutnya akan disepakati dan diberlakukan di dalam kelasnya. Kemudian itu akan ditinjau ulang, kemudian disepakati dan akan dilaksanakan. Jadi anak-anak sudah tahu itu semua bisa mereka lakukan untuk ketertiban kelasnya masing-masing. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini bisa merupakan pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dan kalau bisa, dan memang harusnya seperti itu, kita tidak menggunakan kalimat negatif. Jadi misalnya, dilarang terlambat datang ke sekolah. Itu tidak kita gunakan lagi. Tetapi misalnya, datanglah ke sekolah tepat waktu. Nah gitu, jadi tidak boleh mengatakan kata jangan. Jangan sampai kamu tidak mengerjakan tugas. Tidak seperti itu, tapi kerjakanlah tugas sesuai dengan aturannya. Gitu. Jadi anak-anak terbiasa untuk menanamkan di dalam dirinya, meyakini bahwa apa yang sudah disepakati ini adalah hal yang akan dilakukan oleh mereka. Jadi kalau misalnya dengan kata negatif, biasanya nanti larinya kita ke hukuman, ya kan? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Perkenalkan saya Jasmadi Sormi, saya guru fisika. Saya bertanya tentang perubahan paradigma belajar. Kita tahu bahwa pendidikan itu adalah kita sudah ada takarannya, ada mengukur, menjelaskan sampai seterusnya. Tapi kita harus tahu perubahan atau karakter atau kemajuan daripada siswa kita itu. Ternyata dari pemateri bilang bahwa tidak ada lagi kekotak-kotakan siswa dengan menyebutkan juara 1, juara 3 sampai juara 10. Nah pertanyaan saya, dari mana kita tahu pergeseran anak-anak kita ini masih bodoh atau masih udah semakin pintar atau seperti itu, sementara kita tidak membebaskan lagi peringkat-peringkat anak kita itu. Nah seperti itu Pak. Jadi itu adalah pertanyaan saya. Terima kasih. Langsung jawab Pak ya. Baik, ini tentang paradigma perubahan kurikulum baru.
yang mana pada tahun baru ini memang kita sudah sama-sama kita ketahui di sekolah kita juga bahwasanya tidak ada lagi yang namanya memberi peringkat juara kelas. Ini tujuannya untuk apa? Untuk supaya tidak timbul rasa kecemburuan, tidak timbul rasa kesenjangan di antara siswa kita. Sesuai pertanyaan Pak JS tadi, bagaimana kita bisa mengetahui kemampuan siswa kita kalau kita tak kasih juara? Pak JS, untuk mengasih juara itu tidak satu-satunya cara untuk menentukan siswa kita itu belum mencapai KKM atau tidak. Cara yang tepat untuk mengidentifikasi kemampuan siswa itu adalah dalam kegiatan kita memulai pembelajaran di kelas. Di Guru Merdeka kita tidak hanya mematok nilai pada akhir semester atau dengan ujian, tetapi di Guru Merdeka asesmen yang dilakukan ada namanya asesmen formatif, di mana setiap tatap muka yang kita lakukan dengan siswa itu selalu kita observasi perkembangannya. Jadi di Guru Merdeka tidak ada siswa yang bodoh, yang ada adalah siswa yang masih dalam tahap berkembang dan mulai berkembang dan sangat berkembang. Itu dilihat dari tahapnya. Makanya ada namanya anak itu dikelompokkan berdasarkan bakatnya masing-masing. Jadi anak yang mampu di bidang, anak yang memiliki kemampuan yang sedang, anak yang kemampuan yang menengah, sedang dan rendah, dan juga ada kemampuan tinggi, itu bisa kita kelompokkan berdasarkan kemampuannya, dan di sana kita bisa menjadi fasilitator untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak ada anak di Guru Merdeka itu yang merasa bodoh atau merasa lebih rendah dibandingkan teman-temannya, maka semuanya itu sama di mata Tuhan, kita sama. Jadi Guru Merdeka itu memang Ki Hajar Dewantara itu didiklah anak sesuai kodratnya. Jadi kita tidak boleh memposisikan guru, tidak boleh menjadi seseorang yang penentu. Guru bukan penentu anak itu bodoh atau pintar. Yang menentukan mereka itu adalah kemampuan mereka, dan guru memfasilitasi di mana kekurangannya itu kita di sana kita harus fasilitasi, di mana kelebihannya di situ kita guru memfasilitasi untuk meningkatkan kemampuan anak itu. Maka ketika mereka tamat dari sekolah, maka mereka sama-sama menjadi manusia yang berguna sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing, tidak dikelompokkan menjadi anak yang sukses karena juara 1, juara 2, juara 3. Tetapi anak kita sukses berdasarkan bakat dan kodrat yang sudah mereka bawa dari lahir dan mereka kembangkan di sekolah, dan kita sudah fasilitasi, maka mereka akan hidup sesuai kodrat dan keinginan mereka masing-masing. Jadi tidak harus dengan juara-juara 1, 2, dan 3 juga bisa anak bisa diapresiasi. Membanggakan anak dengan kemampuannya sendiri-sendiri itu merupakan bagian dari apresiasi itu sendiri. Tidak harus dari satu kelas itu kita ambil juara satunya satu orang, 2 atau 3. Semuanya harus kita apresiasi tanpa harus mengkotak-kotakan siapa yang terbaik dan siapa yang tidak terbaik. Semuanya sudah pada tatanan sesuai Ki Hajar Dewantara bilang, mereka memiliki kodrat mereka masing-masing, dan guru hanya memfasilitasi, bukan memberikan mereka sebuah stigma bahwa mereka itu adalah manusia yang bodoh. Kita guru harus ubah pandangan, setiap siswa itu pintar, tapi pintar dengan sesuai kodrat bakat yang ada dalam diri mereka. Terima kasih. Ya, Mbak Jess, jawab pertanyaan. sudah cukup? Materi terakhir. Kalau sudah, alhamdulillah. Jawab pertanyaan. Berikutnya ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Boleh. Ada yang mau tanya? Belum ada yang mau tanya? Terima kasih teman-teman semuanya. Saya sangat apresiasi adanya kegiatan pada hari ini. Kegiatan pada hari ini sangat positif sekali ya. Dengan materi budaya positif ini saya sudah banyak belajar juga dan melihat mata saya bagaimana kita bersikap sebagai guru dan sebagai pendidik. Kalau menjadi guru gampang, tapi sebagai pendidik susah ya. Jadi lebih baik kita menjadi pendidik daripada menjadi guru. Menggurui dengan mendidik itu sesuatu hal yang berbeda. Apa yang disampaikan Pak Repi tadi saya sangat setuju sekali ya. Maksudnya ada hal-hal yang di dalam dunia ini yang bisa membuat anak itu sukses dunia akhirat. Menurut penelitian bahwasanya ada 3 komponen, yaitu IQ.
intelektualnya atau kecerdasan intelektualnya. Ternyata menurut penelitian itu kompensasinya atau pengaruhnya hanya 10 sampai 20% saja. Tapi ada lagi yang kedua yaitu emosionalnya atau kecerdasan emosional. Itu menurut penelitian berpengaruhnya hanya 30% saja. Tetapi yang paling berpengaruh signifikan untuk satu orang itu atau seseorang itu sukses dunia dan akhirat yaitu adalah SQ-nya atau kecerdasan spiritualnya. Karena di dalam itu dia membentuk 3 komponen itu sudah menjadi satu. Artinya apa? Artinya orang-orang yang peringkat 1 atau juara umum sekalipun di sekolah itu tidak menentukan dia itu sukses di masa yang akan datang. Ini kenapa mati? Perangkat pendidikan. Mode YouTube sedang mencari perangkat. Sangat betul ya, dan sangat setuju dengan kurikulum merdeka ini, karena sekarang kurikulum merdeka ini menempatkan bahwasanya sentral atau sentral anak itu, sentral kita pendidikan ini ada pada anak, bukan pada guru. Jadi bagaimana kita memperlakukan anak sebagai manusia seutuhnya dengan kebutuhan dasar tadi yang harus kita penuhi kepada anak. Yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana kita menjadikan seorang anak itu anak yang sukses dunia akhirat, seperti yang saya sampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Dona. Ya, terima kasih waktunya. Saya mau bertanya kepada Bu Lina tentang restitusi. Ya, di sekolah kita ini HP merupakan salah satu masalah dalam siswa, di mana banyak siswa yang menggunakan HP tidak tepat waktu dan sekolah tidak ada mengatur penggunaan HP secara budaya positif. Nah, pertanyaan saya, apakah